Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Magister Akuntansi yang baru saja diterima di program Magister Akuntansi. Perkenalkanlah, nama saya Ari Kuncoro Widagdo. Saya juga selaku Kaprodi atau Kepala Program Studi Magister Akuntansi dan juga dosen Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Anda bisa melihat kontak saya di layar, di slide, ada nomor HP dan juga email. Pada semester ini saya diminta atau mendapat tugas untuk mengajar mata kuliah teori akuntansi. Saya harapkan Anda semua sudah familiar dengan mata kuliah teori akuntansi ini karena mungkin sudah pernah mengambil di jenjang S1. Deskripsinya ini bisa nanti dilihat di slide bahwa intinya mata kuliah ini memberikan gambaran atau menjelaskan tentang terutama aspek proses perekayasaan, yaitu bagaimana teori dibangun dalam akuntansi. Jadi ini yang nanti menjadi bahasan pokoknya tentang perekayasaan. Dilanjutkan nanti dengan penerapan atau aplikasi dari informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Hal yang menjadikan mata kuliah di level S2 ini kenapa berbeda dengan level S1, pada level S2 ini adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa nanti juga akan mempelajari hal-hal terkait dengan isu-isu permasalahan yang ada dalam praktek akuntansi dan juga dalam bidang penelitian akuntansi. Jadi nanti kita diskusi terkait dengan penerapan atau permasalahan akuntansi dan juga perkembangan penelitian di bidang akuntansi. Itu yang nanti menjadi titik penekanan perbedaannya dibandingkan dengan teori akuntansi yang sudah adik-adik pelajari di level S1. Nah, ini nanti capaiannya seperti ini. Jadi kita akan bicara kerangka konseptual, kemudian bicara tentang penyusunan standar akuntansi, termasuk juga dampaknya pada pendidikan akuntansi dan penelitian akuntansi seperti sudah saya sampaikan tadi. Kemudian nanti Anda juga diharapkan dengan mempelajari itu nanti bisa membuat istilahnya menerapkannya pada praktek, juga termasuk menerapkan nanti pada bidang penelitian. Nah, karena ini levelnya magister nanti dan juga penekanannya pada bidang penelitian, jadi nanti ilmu-ilmu atau teori-teori yang kita pelajari dalam bidang akuntansi ini nanti kita implementasikan juga dalam bidang penelitian. Nah, topik bahasanya apa saja? Yang pertama itu nanti kita belajar tentang teori akuntansi, kemudian kita belajar penalaran. Nah, penalaran ini juga penting karena bagi seorang akuntan itu kemampuan yang salah satu yang harus dimiliki. Kalau kalian dulu belajar akuntansi mungkin dijelaskan misalnya harus independen, harus integritas, harus jujur. Nah, selain itu juga harus mempunyai penalaran yang baik, penalaran yang logis. Ya, nanti teori-teori yang dikembangkan di akuntansi itu didasarkan lebih banyak pada penalaran. Kemudian kita akan belajar perekayasaan, kemudian yang tadi saya sebut dengan kerangka konseptual, yang itu merupakan landasan teorinya akuntansi yang mendasari praktek. Kemudian kita juga belajar tentang atau mempelajari tentang elemen laporan keuangan, baik itu yang ada di neraca maupun yang ada di laporan rugi laba. Nah, itu setelah tentang elemen, kemudian kita nanti bicara pelaporan, terutama kaitannya dengan adanya perubahan harga. Nah, jadi kalau harganya berubah, maka pelaporan yang baik itu apa? Misalnya ada yang menggunakan pendekatan historical cost, ada yang menggunakan pendekatan nilai sekarang. Nah, topik-topik seperti ini nanti akan kita bahas dalam akuntansi perubahan harga. Kemudian setelah itu kita kemudian bicara penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, yaitu para investor. Jadi nanti ada bagaimana menyampaikan informasi kepada para investor dalam kondisi yang ideal, kondisi yang memang ketidakpastiannya kecil, semuanya bisa diprediksi. Kemudian juga bagaimana informasi akuntansi itu digunakan atau dimanfaatkan oleh investor untuk pengambilan keputusan, menjual atau membeli saham. Nah, itu nanti ada teorinya namanya teori kebermanfaatan, decision usefulness theory. Kemudian di akhir mata kuliah ini, di akhir semester kita juga akan mempelajari tentang relevansi informasi akuntansi. Ya, tadi kan seperti saya singgung sebelumnya,
akuntansi itu harus berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, kalau informasi itu berguna, berarti informasi itu relevan. Relevan berarti digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu nanti ada topik yang membahas tentang itu. Nah, bukunya yang dipakai apa? Nah, bukunya yang utama ada 2. Yang pertama bukunya Pak Suwarjono. Ini mungkin sudah banyak digunakan ya. Bukunya relatif lama, warnanya hitam atau agak coklat agak gelap gitu ya kalau Anda pernah melihatnya atau menggunakannya. Ini buku bahasa Indonesia, sudah relatif cukup lama, diterbitkan tahun 2005. Tapi walaupun bahasa Indonesia bukan berarti mudah dipahami ya. Kalau pernah menggunakan buku ini, kamu akan nanti menemukan beberapa kata yang mungkin tidak banyak digunakan. Itu karena kata itu diciptakan oleh Profesor Suwarjono sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan buku lain, buku ini sebetulnya buku yang relatif baik dalam arti isinya menarik dan lengkap. Bahkan kadang lebih lengkap daripada buku karangan asing ya. Nah, jadi itu buku yang pertama. Buku yang kedua kita menggunakan buku bahasa Inggris ya oleh Scott ya, Accounting Theory. Itu nanti ada e-booknya juga, kamu bisa mengcopy dari saya. Kalau ini jelas buku yang teks bahasa Inggris. Dan nanti hati-hati kalau membacanya, kalau belum terbiasa menggunakan buku bahasa Inggris, memang relatif agak susah. Ya, tapi ya kalau dipaksa kamu berlatih tiap hari membaca, saya yakin akan mudah memahami. Jadi sebelum Meet kita menggunakan bukunya Pak Suwarjono, tapi setelah Meet kita menggunakan bukunya Scott. Kenapa harus menggunakan 2 buku yang berbeda? Ya karena bukunya Pak Suwarjono itu bicara tentang tentang hal-hal yang klasik, yang mendasar dalam teori akuntansi. Mulai dari pengertian teori, kerangka konseptual, elemen laporan keuangan, dan sebagainya. Di bukunya Scott nanti kita bicarakan tentang aspek pemakaian atau relevansi yang saya bahas tadi terkait dengan penggunaan informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan oleh investor. Itu yang bukunya Scott. Jadi kita gunakan 2 buku itu. Selain 2 buku, seperti saya bilang tadi, kita juga akan mempelajari tentang kasus-kasus dan perkembangan penelitian. Maka nanti saya lengkapi juga dengan beberapa paper yang kamu harus baca dan dipresentasikan ya. Nah ini bukunya, gambarnya. Jadi tadi sudah saya bilang ada 2. Yang pertama, yang sisi kiri itu adalah buku teori akuntansi dari Pak Suwarjono, dan yang kanan adalah Accounting Theory ya, Financial Accounting Theory dari Scott ya. Itu nanti harus kalian cari karena setiap mahasiswa saya harapkan harus memiliki bukunya ya. Nah, sekarang perkuliahannya caranya gimana ya, karena ini sudah sesuai dengan arahan dari pimpinan dari rektorat, karena kita dihadapkan dalam suasana Covid ya. Maka perkuliahan tatap muka untuk semester ini tidak diperbolehkan. Jadi ya mau tidak mau kita harus menerapkan sistem daring ya, daring. Jadi tidak langsung bertatap muka. Dan sesuai dengan arahan rektor kita harus nanti menggunakan yang namanya Sepada UNS ya. Nanti terkait dengan tugas, terkait dengan video pembelajaran dan sebagainya akan kami letakkan di Sepada. Tiap mahasiswa juga harus mengakses ke Sepada. Selain itu alternatif lain nanti kita juga ada kalanya kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan media seperti WhatsApp untuk berkomunikasi. Jadi intinya kita diharuskan menggunakan sinkronus dan asinkronus ya. Tatap muka langsung dan tatap muka tidak langsung. Tentunya itu demi efisiensi bagi kalian dan juga efektivitasnya. Jadi kombinasi dari 2 itu harus kita gunakan. Nah, sekarang tentang bicara penilaiannya ya. Yang jelas kita nanti ada ujian mid dan ujian akhir ya, itu harus Anda ikuti. Kemudian ini porsinya sekitar 50%. Kemudian ada lagi di kelas saya, nanti saya minta Anda membuat tugas mandiri selain tugas kelompok. Tugas mandiri itu biasanya meringkas materinya. Jadi misalnya pertemuan minggu depan saya akan menjelaskan atau kita mendiskusikan tentang penalaran. Nah, Anda saya minta membuat ringkasan terkait dengan bab atau materi penalaran. Nah, itu hanya sebagainya saya lakukan seperti ini ya karena untuk memaksa Anda untuk membaca materinya terlebih dahulu.
Selain tugas mandiri itu tiap minggu ada, kemudian ada tugas kelompok. Kalian nanti harus membentuk kelompok dan melakukan presentasi ya. Jadi ada presentasi, kemudian diikuti dengan diskusi ya. Diskusi nanti ada juga poin partisipasi. Anda diharapkan partisipasi ya. Ini diskusinya mungkin bisa, presentasinya bisa direkam dalam suatu video, nanti diunggah atau bisa dibaca teman-temannya, baru kemudian pada waktu kita bertemu langsung, misalnya menggunakan media Zoom, itu bisa langsung melakukan diskusi, misalnya seperti itu. Jadi intinya ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, ada presentasi, ada diskusi. Nah, saya harapkan nanti juga ada poin partisipasi ya. Dalam diskusi saya harapkan kalian semua aktif ya. Belajar untuk berargumen, belajar untuk mengajukan pertanyaan, memberi saran dan sebagainya. Itu salah satu kemampuan yang saya harapkan Anda miliki sebagai mahasiswa S2. Jadi itu saja dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan menghubungi di WA ataupun di email saya. Dan saya karena sebagai pengelola hampir tiap hari saya ada di kampus. Dan sebagai informasi tambahan, saya rumahnya di Jogja ya. Dan tiap hari saya naik pramek ya, jadi saya ini prameker. Jadi kalau kamu yang berasal dari Jogja atau mungkin siapa tahu kapan-kapan naik pramek, jadi jangan kaget kalau ketemu saya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti perkuliahan kita semester ini berjalan lancar, kalian dan kita semua diberi kesehatan, bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik dan hasilnya juga baik ya. UNS bisa, FEB jaya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.